Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang pengumuman penting bagi pemilik kartu KKS ATM merah putih di 5 bank ini. Bahwasanya ada surat penting yang turun terkait dengan pembagian pencairan yang berusia 40 tahun ke bawah, kemudian 40 sampai 60 tahun dan 60 tahun ke atas ya sahabat YouTube. Dan pada video kali ini juga akan saya informasikan terkait dengan kelanjutan ya yang berusia 40 tahun ke bawah di pencairan tahap berikutnya. Nah, kira-kira masih bisa cair atau tidak ya? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diary PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya terkait pengumuman penting bagi pemilik kartu KKS ATM merah putih di 5 bank ini ya sahabat YouTube. Bahwasanya ada surat penting yang turun terkait dengan pembagian pencairan untuk yang KPM berusia 40 tahun ke bawah, kemudian 40 sampai 60 tahun dan 60 tahun ke atas. Dan juga pada video kali ini akan saya informasikan terkait dengan kelanjutan ya bagi KPM yang berusia 40 tahun ke bawah di pencairan tahap berikutnya. Kira-kira masih bisa cair atau tidak ya? Nah sahabat YouTube, langsung saja saya akan membacakan surat terkait dengan pembagian pencairan ya yang berusia 40 tahun ke bawah, 40 sampai 60 tahun dan 60 tahun ke atas. Nah, surat ini ditujukan yang pertama kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi, kemudian yang kedua Kepala Dinas Sosial Kabupaten ataupun Kota di seluruh Indonesia. Surat ini turun pada tanggal 11 Agustus tahun 2022 kemarin ya sahabat YouTube. Jadi surat ini sangat hangat sekali ya. Nah, sehubungan dengan pelaksanaan program sembako tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan, disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau Dayasos ya sahabat YouTube melaksanakan percepatan penyaluran program sembako mulai penyaluran tahap 6 ya dan tahap 7 tahun 2022 dengan penyalur yang pertama Himbara, yang kedua Bank Syariah Indonesia atau BSI, kemudian PT Pos Indonesia Persero ya sahabat YouTube. Jadi ada 3 penyalur di pencairan bantuan BPNT atau sembako tahap yang ke-6 dan juga tahap yang ke-7 ya sahabat YouTube. Yang pertama adalah Bank Himbara. Bank Himbara ini meliputi 4 bank ya, Bank BRI, Mandiri, BTN dan juga Bank BNI ya sahabat YouTube. Kemudian satu lagi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Kemudian yang kedua adalah PT Pos Indonesia. Nah, poin yang kedua, Dinas Sosial Kabupaten ataupun Kota, kemudian penyalur sebagaimana di atas bersama dengan pendamping sosial sebagaimana diatur Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan untuk melakukan sosialisasi penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan sosial program sembako kepada keluarga penerima manfaat. Kemudian poin yang ketiga, agar saudara melakukan monitoring terhadap e-warung dalam melakukan pelayanan kepada keluarga penerima manfaat berkaitan dengan harga, kemudian kualitas dan ketersediaan bahan pangan yang mengandung sumber karbohidrat, ya bisa beras, jagung, pipilan, dan sagu, kemudian sumber protein hewani, bisa telur, kemudian daging sapi, ayam, dan ikan. Kemudian sumber protein nabati bisa kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu.
serta sumber vitamin dan mineral seperti sayur dan buah-buahan. Kemudian poin yang keempat, selanjutnya agar melaksanakan rekonsiliasi dengan Bank Himbara, BSI, dan PT Pos Indonesia cabang setempat terkait penyaluran dana program sembako, melaporkan hasilnya kepada Menteri Sosial Republik Indonesia dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan. Nah, demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Bapak Edi Suharto. Nah, sahabat YouTube, jadi sudah sangat jelas ya terkait dengan pengelolaan pembiayaan bantuan BPNT atau program sembako ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Kalau PKH itu ditangani oleh Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial ya, sahabat YouTube. Nah, meskipun ya pembiayaan terkait dengan bantuan BPNT ini yang memegang adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, namun sumber data ya penerima manfaat bantuan BPNT itu sendiri berasal dari 3 direktorat ya. Yang pertama, Direktorat Rehabilitasi Sosial, kemudian yang kedua Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, kemudian yang ketiga Direktorat Pemberdayaan Sosial itu sendiri. Nah, sesuai dengan surat keputusan Menteri nomor 101/HUK/2022 bahwasanya untuk Direktorat Pemberdayaan Sosial itu menangani ya sahabat KPM yang berusia 40 tahun ke bawah ya. Ya, ini termasuk usia produktif ya. Kemudian Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial ini menangani KPM yang usianya 40 sampai 60 tahun ya sahabat YouTube, dan juga lansia ataupun disabilitas dalam keluarga. Artinya lansia atau disabilitas tersebut tidak berdiri sendiri, bukan lansia atau disabilitas tunggal ya sahabat YouTube. Sedangkan untuk Direktorat Rehabilitasi Sosial itu menangani KPM baik lansia ataupun disabilitas yang tunggal, artinya dia di dalam kakak sendirian ya sahabat itu, atau dikenal dengan istilahnya lansia tunggal atau disabilitas tunggal. Nah sahabat itu, kita ambil contoh di sini terkait dengan penyaluran bantuan sosial program sembako periode Juni hingga Juli. Tahap yang pertama tahun 2022. Artinya kalau ini masih tahap pertama, kemungkinan besar nanti akan ada tahap yang kedua ya sahabat YouTube. Jadi bagi sahabat YouTube semua yang di pencairan bantuan BPNT kali ini masih belum cair, harap bersabar, ditunggu dulu tahap berikutnya ya sahabat YouTube. Nah, kita ambil contoh untuk wilayah Aceh, untuk Bank BSI, ini Kabupaten Aceh Selatan ya. Penyalurnya adalah Bank BSI. Untuk data KPM yang berasal dari Ditjen Rehabilitasi Sosial itu ada sebanyak 3.530 KPM. Kemudian yang berasal dari Dirjen Linjamsos ada 15.112 KPM. Kemudian yang berasal dari Dirjen Dayasos ada 4.627 KPM ya sahabat YouTube. Sehingga total KPM di wilayah Kabupaten Aceh Selatan di tahap yang pertama ini ada 23.269 KPM. Nah, saya ambil contoh lagi di Bank Mandiri ya sahabat YouTube untuk Kabupaten Tapanuli Utara ya. Jadi untuk yang berasal dari Dirjen Rehabilitasi Sosial itu ada sebanyak 2.558 KPM. Kemudian yang berasal dari Dirjen Linjamsos ada 17.572 KPM. Yang berasal dari Dirjen Dayasos ada sebanyak 3.365 KPM, sehingga totalnya ada 23.495 KPM. Kemudian saya ambil contoh lagi di Bank BRI ya sahabat YouTube untuk wilayah Tapanuli Tengah ya. Jadi untuk yang berasal dari Dayasos itu jumlah KPM-nya adalah 7.527 KPM. Kemudian yang berasal dari Linjamsos ada sebanyak 20.646 KPM, dan yang berasal dari Rehabilitasi Sosial ada 2.288 KPM, sehingga totalnya ada 30.461 KPM ya. Kemudian saya ambil contoh lagi yang ada di wilayah BNI, ini ada di Kota Binjai ya sahabat YouTube. Nah, jadi yang ada di Dirjen Rehabilitasi Sosial itu ada 327 KPM. Kemudian yang dari Linjamsos ada 5.047 KPM. Kemudian yang berasal dari
daya sos ada 3.424 kpm, sehingga totalnya ada 8.798 kpm ya sahabat YouTube. Kemudian untuk yang wilayah Bank BTL ya sahabat YouTube, ini saya ambil contoh yaitu kabupaten di tempat kami, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Jadi untuk yang ditangani oleh rehabilitasi sosial itu ada 18.316 kpm. Kemudian yang di bawah naungan Dirjen Linjamsos ada 88.406 kpm. Kemudian yang di bawah daya sos ada 13.728 kpm, sehingga totalnya ada 120.450 kpm ya sahabat YouTube. Nah itu saya ambil sampel-sampel contoh saja ya sahabat YouTube. Nah itu tadi ya sahabat YouTube terkait dengan pembagian pencairan ya bantuan BPNT yang berusia 40 tahun ke bawah, kemudian 40 sampai 60 tahun dan juga 60 tahun ke atas. Nah, kemudian terkait dengan masa depan KPM yang usianya 40 tahun ke bawah di pencairan berikutnya ini bagaimana? Jadi, sesuai apa yang disampaikan oleh Menteri Sosial bahwasanya target penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT yang usianya 40 tahun ke bawah itu masih menjadi KPM, baik itu PKH maupun BPNT ya sahabat YouTube. Jadi, asalkan datanya valid, kemudian masuk SK, data DTKS-nya ini sudah oke, insya Allah tetap dicairkan bantuan sosialnya ya sahabat YouTube, baik itu PKH maupun BPNT. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.